Halo, jadi berikut ini untuk tutorial penggunaan kasir ya. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat ini kan ada tombol login. Kita bisa login dulu dengan PIN yang tersedia. Misalnya ini, oke. Akun ya. Nah, misalnya nanti sudah masuk seperti ini. Nah, di sini ada namanya sales type. Ini ada untuk nambahin nama customer. Ini apa sih namanya? Nama customer. Ini ada untuk membuat namanya open item. Open item itu seperti item-item yang tidak didaftarkan di back office tapi kita mau jual. Ya. Oke, di sini ada tersedia setting. Di sini ada untuk ininya, penjualannya, ini kasir shift ya. Lalu di sebelah sini ada history untuk melihat transaksi yang sudah terjadi. Report, ada setting untuk urusan printer, sync data untuk mengambil data update yang dari si back office, lalu ada submit pending apabila terjadi offline, tidak ada internet ya. Nah, langkah pertamanya adalah sebelum kita melakukan transaksi atau ini kita harus masuk ke kasir shift dulu, opening shift, masukin uang modal. Untuk menggunakan ini harus masukin uang modal dulu. Jadi misalnya kita masukin uang modal berapa, uang biasanya buat kembalian kita kasih dia 500.000 misalnya. Nah, ini kalau udah kita print. Nah, misalnya kita print, nah, nanti kan dia akan keluar printernya ya. Nah, terus setelah itu baru kita transaksi seperti biasa. Di sini ada kategori-kategorinya. Jadi semisal, oh saya ada kategorinya nih, kategorinya coffee ya misalnya. Saya mau order, saya contoh ini dia satu di order. Lalu saya mau order lagi ini dan lain-lain. Kalau kita mau ubah quantity, kita tinggal klik aja dia nih ya, kita pilih itemnya, lalu kita pilih dia mau berapa, kita tambahin. Nah, ini di sini ada notes, misalnya dia kita masukin gelato single less ice. Nah, ini kita tinggal oke ini aja ya, sorry. Nah, ini kita tinggal okein aja dia misalnya no hot ya. Jadi misalnya udah kita confirm, oke. Kita rubah kuantitinya jadi berapa, misalnya 5. Lalu apalagi misalnya ada yang nggak jadi, kita tinggal ini aja masukin, kita exit, kita silang-silangnya ini kita pencet ya kalau ada yang nggak jadi. Oke, sebelum kita done ya. Jadi kalau kita udah done, udah dikirim ke kitchen, nah itu baru tidak bisa. Oke, nah kalau ini, kalau mau ada yang mau order di table, kita tinggal pencet aja tabelnya jika ada, jika tidak ada kita nggak bisa. Oke. Nah, di sini ada customer, misalnya itu kita masukin customer name-nya siapa, misalnya namanya Tommy. Oke. Oke, ini atas nama Tommy. Misalnya udah nih, oh kita udah semua nih, nggak ada, kita bisa langsung save. Nah, misalnya udah kita save, dia ada langsung masuk ke sini ya, open sales. Nah, ini karena dia belum terbayar. Kalau dia sudah terbayar, dia otomatis sudah selesai. Jadi tidak tersave ya. Nah, di sini ada searching untuk kita searching nama item. Jadi kalau misalnya itemnya ada banyak, kita nggak tahu, kita tinggal searching aja namanya. Ini kita buat bikin transaksi baru. Ini buat ngecekin sales-sales apa yang masih open. Lalu di sini adalah table. Nah, contoh saya buat table ya. Misalnya saya bikin table, setting, saya bikin table layout di sini. Saya masukin table 1, 2, 3, 4. Semisal saya bikin 4 table di sini. Oke. Lalu saya save. Oke, nah setelah, kalau misalnya saya mau bikin transaksi di dalam table, saya bisa pencet table ini, lalu kita pencet dia, itu udah otomatis dia masuk ke table 1. Lalu saya order, saya save. Misalnya saya buka, di sini ada tulisannya table 1, ada person dinner, siapa aja. Oke, nah misalnya saya mau ada kasih tambahan dia belum selesai makannya, dia mau tambah, kita pencet aja di sini. Ya. Oke. Atau kita bisa lihat dari sini, di sini kelihatan nih, ada table yang kosong itu warnanya hitam, yang hijau itu ada isinya. Kita pencet ya sama aja. Misalnya saya pencet yang si Tommy. Ya, saya pencet nih yang si ini. Nah, oke. Dia buat ngecek transaksinya. Oke. Lalu di sini misalnya kita udah selesai, dia nggak jadi. Nah, ini kita tinggal pencet ini ya,
oh saya not authorized. Jadi karena dia not authorized, jadi dia tidak bisa di void. Kalau kita mau void, kita harus pakai ID-nya si apa namanya, manager ya, atau PIC yang ada misalnya. Saya tidak bisa. Oke, jadi semisal ada yang bisa, dia langsung kita pencet aja 2 kali, nanti dia bisa langsung void. Semisal seperti ini, nah saya misalnya pakai ID-nya administrator, dia nanti langsung kita pencet sekali aja ya, sorry. Semisal saya pakai ID-nya administrator, nah ini kita pencet sekali aja, langsung dia muncul void. Void reasonnya kenapa kita void? Void reasonnya karena misalnya sold out ya, sold out. Misalnya ini udah habis, nggak ada, ya udah kita confirm void. Otomatis di sini ada 0 ya, di minus 1. Di sini ada minus 1 di bawahnya, yang atas yang itu ya, jadi itu. Lalu kita save. Ya, oke, save, nanti otomatis dia sudah menghilang si 0 ini. Lalu di sini ada print untuk kita mau cek print bill, di sini ada discount jika kita ada settingan diskon ya di sini. Lalu di sini ada kita split check. Nah, split check ini dia buat membagi menjadi beberapa transaksi ya, misalnya. Oke, nah split, misalnya saya save, lalu saya buka lagi di sini tabel nomor 1. Nah, saya mau bayar sendiri-sendiri, semisal. Nah, saya split lah dia. Saya split. Saya mau yang split saya jadiin beberapa, jadi 2 transaksi. Nah, ini kita tinggal pindah mau berapa. Oh, ini ada 1 nih, saya pindah nih. Yang mana lagi? Ini misalnya gelato, saya pindah. Ini con, saya pindah. Oke, confirm split. Otomatis yang tadi tidak dipindah akan masuk ke dalam sini. Nah, ini kita save. Nah, lalu sisanya dia akan jadi 2 transaksi ya. Jadi kita split check, misalnya itu kita buka, sisanya kita tinggal payment saja. Misalnya kita mau payment pakai apa? Debit. Kita tinggal confirm saja. Nah, ini bisa print receipt lagi, atau kita bisa langsung lanjut. Oke. Kita bayar lagi, semisal pakai GoPay. Lalu kita buka lagi ya, sini Tommy. Kita save. Kita ini kita buka, kita payment, lalu misalnya kita bayar dengan cash. Oke, kita confirm. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau rubah, di sini ada ininya ya, ada beberapa jenis tipe penjualan. Jadi kayak misalnya, oh sini kan dine in, kita mau masukin dia ke take away, kita tinggal pencet ini aja, kita ganti ya. Oke, untuk penggunaan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah selesai, kita udah mau closingan nih, kita tinggal masukin cashier shift, kita masukin closing shift. Ini kalau misalnya dia closing shiftnya abu-abu seperti ini, artinya dia belum opening shift ya. Jadi di sini misalnya masih yang opening shiftnya nggak abu-abu nih, closing shiftnya abu-abu, berarti dia belum opening shift. Nah, ini kalau kita closing, kita tinggal masukin jumlah uang cash yang ada di cash drawer. Jadi misalnya kayak tadi, saya ada ini, saya masukin 660.000 ya misalnya. Nah, di sini akan kelihatan difference ya. Jadi kalau kayak gini 500. Nah, di sini ada cash sales. Nah, jadi hitungannya itu kan harusnya kita punya 500.000 awalnya, lalu kita punya cash sales. Berarti kan bertambah 160, 870 kan. Nah, pas kita closing dia cuma 660. Di sini akan ada difference. Entah plus entah minus, dia pasti ada difference. Misalnya salah ya. Kalau nggak salah ya di sininya akan 0 difference-nya atau balance. Gitu. Nah, di sini di settingannya sendiri, kalau kita mau lihat history, kita lihat di sini, kita load. Nah, ya gini ya. Jadi misalnya itu kita tinggal lihat di sini ada ini ya. Di sini ada load, reprint, void sales, void payment atau submit. Kalau ada yang pending. Nah, semisal kita mau reprint lagi billnya, kita tinggal reprint aja di sini. Oke. Lalu kita misalnya mau nggak jadi nih satu bill nih, ternyata bill ini salah. Kita mau void sales, kita tinggal void aja. Void reason, tapi harus pakai ID administrator ya. Contoh misalnya nggak jadi, oke, itu ya, baru kita void. Nah, itu berlaku untuk misalnya ada transaksi, kita sudah input ini, misalnya sudah kita input, sudah kita save as ini, ada ini ya, ada apa sih namanya, nama customernya untuk take away. Jadi misalnya atas nama Yono.
Oke, udah. Nah, ternyata dia tidak jadi. Di sini dia tidak jadi si Yono ini. Jadi kita mau nggak mau harus selesaiin dulu. Oke, jadi kita payment dulu. Semisal kita payment dia pakai apa? Misalnya cash lah katakanlah. Setelah kita payment, baru kita masuk ke history, kita load, kita pilih tadi transaksi yang nggak jadi, lalu kita tinggal void dia punya ini aja, ini nggak jadi. Oke, nah ini dia kita void aja. Oke, nah di sini ada void sales, ada void payment. Void payment itu semisal dia paymentnya salah atau belum ke diskon atau apa gitu ya, kita belum ini, kita void payment, dia nanti akan terbuka lagi seperti ini. Dia nanti ada tulisannya void GoPay void gitu. GoPay void itu artinya berarti dia tadinya bayarnya pakai GoPay, terus kita void GoPay-nya. Jadi kita tinggal benerin paymentnya pakai apa, misalnya credit card gitu ya. Jadi dia cuma membuka yang sebelumnya gitu. Oke, kalau di sini ada submit, berarti kita tinggal submit. Nah, ini kita bisa ambil di hari-hari yang kita butuhkan ya. Jadi contohnya kita butuhnya tanggal 5 atau apa gitu. Tapi kalau misalnya sudah closing shift, dia tidak bisa. Jadi hari-hari yang sebelumnya tidak bisa di void payment atau di refund ya gitu. Lalu di sini ada report. Nah, report ini biasanya report hard daily yang kita butuh. Misalnya ini ada summary sales, kita mau ambil dia dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita tinggal buka di sini. Oke. Nah, di sini isinya summary itu ya biasa seperti revenue, ada diskon enggak, service charge ada enggak, ini berapa. Lalu ada misalnya transaction per transaction ya, billnya berapa, view item yang kejual apa aja, payment itu total payment yang terjadi, ada diskon atau enggak hari ini, daily sales per day itu ada berapa, ini ada staff report. Nah, ini ada sales yang dilakukan oleh staff berapa, hourly report, di sini ada jam per jamnya itu ada berapa gitu ya. Oke. Lalu di sini ada setting itu seperti yang tadi, kita ada setting printer, receipt printer ini untuk bill, checker printer itu untuk checker. Jadi kalau misalnya ada misalnya kayak bill nggak ngeprint, kita tinggal test print aja. Biasanya ini sudah disetting sama tim teknisinya. Checker juga sama, ini kita tinggal tes aja nih kalau misalnya ada printer yang nggak connect gitu ya. Nah, di sini terus ada table layout untuk kita bikin table. Jadi kita bisa pindah-pindahin atau kita bisa bikin table baru seperti yang tadi saya lakukan di awal. Gitu ya. Maksimal jumlah table yang bisa kita save ini adalah 24. Jadi tidak bisa lebih banyak daripada itu. Lalu di sini ada misalnya sync data. Misal ada data-data yang terbaru, kita bisa langsung sync data aja. Kita nanti tinggal tunggu nanti sync-nya selesai. Ya udah, berarti nanti dia akan ke ini. Jika datanya belum masuk, kita bisa logout dulu. Lalu kita bisa login ulang lagi ya. Kayak tadi. Oke. Seperti itu. Kurang lebih untuk panduannya seperti itu. Jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan ke tim teknisi terkait gitu ya.